Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1576. Ketika lelaki tua itu baru saja mengundang Chandler Lennart kembali dari luar negeri, dia mengatur agar dia tinggal di rumah keluarga Wade. Namun, setelah menyelesaikannya Gunung Winteri, Chandler Lennart menetap di sini. Tentu saja Tuan Wade enggan membiarkan Chandler Lennart tinggal di makam leluhur keluarga Wade. Gunung Winteri dibangun dengan sangat baik, dan menyediakan tempat tinggal bagi staf yang bekerja. Namun bagi Tuan Wade seorang setua Chandler Lennart tidak bisa dibiarkan hidup dengan pemahaman diri di sini. Namun, meskipun dia mencoba menahannya, Chandler tetap memilih untuk pindah. Karena dia ingin menunggu kesempatannya, menunggu gerbang kehidupan dalam heksagramnya terbuka. Dia menunggu Charlie muncul dan memberinya pil peremajaan yang dapat memperpanjang hidupnya selama 10 tahun. Sekarang, kesempatan yang telah dia tunggu selama 4 tahun telah tiba. Inilah saatnya untuk pergi. Jadi, dia berkata kepada orang yang bertanggung jawab, "Tolong beritahu Tuan Wade bahwa saya telah melakukan apa yang telah saya janjikan. Saya telah pergi terlalu lama dan merindukan keluarga di rumah. Jadi saya tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan Tuan Wade." Chandler menangkupkan tangannya pada semua orang. Dan ketika dia melihat Charlie, dia berhenti sejenak, dan matanya penuh rasa terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan mengangkat kepalanya dengan tawa keras, dan berteriak dengan penuh semangat, menertawakan langit dan keluar. "Saya bisa kembali sebagai pemenang." Setelah mengatakan ini, pria itu sudah berjalan keluar. Yule tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang berusia 100 tahun itu memiliki keberanian seperti itu. Itu benar-benar luar biasa. Charlie tersenyum ke samping. Dan sementara penjaga keamanan keluarga Wade mengejar Chandler Lennart pergi, dia berkata kepada Yule, "Paman Golding, ayo kembali juga." "Oke," Yule mengangguk dan berkata, "Ayo kita kembali dan datang kembali lain kali." Charlie harus terus memainkan peran sebagai pengemudi. Jadi dia membuka pintu mobil untuk Yule. Setelah Yule masuk ke mobil, dia masuk dan duduk di kursi pengemudi. Menghidupkan mesin mobil. Begitu Charlie mengendarai mobil keluar dari tempat parkir, Yule di kursi belakang bertanya kepadanya, "Charlie, apa yang baru saja dibicarakan lelaki tua itu kamu? Dia tampaknya sangat menghormati kamu." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Pria tua itu mengetahui identitas saya dan tahu bahwa saya berasal dari keluarga Wade. Dia memberi saya beberapa saran." Yule bertanya dengan heran, "Bagaimana dia bisa mengenalimu? Apakah kamu mengenalnya?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mengenalnya. Namun dia juga adalah keturunan keluarga Lennart. Dan pencapaiannya dalam fisiognomi Feng Shui sangat tinggi. Mungkin dia tahu aku akan datang." Yule hanya bisa menghela nafas. Tidak heran saat keamanan tidak mengizinkanmu naik gunung. Dia bilang kamu bukan orang luar. Jadi itu maksudnya. Lalu Yule bertanya lagi. Feng Shui fisiognomi ini benar-benar menakjubkan. Apakah ada yang tahu kapan dan kapan? Charlie tersenyum dan berkata, "Mungkin, meskipun hal-hal dari nenek moyang kuno itu kuno. Tetapi saya harus mengakui bahwa mereka juga sangat bijaksana. Dan bahkan mengandung kebijaksanaan besar yang tidak dapat kita pahami. Sama seperti bangsa Maya kuno, mereka bisa menghitung sedemikian rupa dengan kalender lengkap. Sesuatu yang tampaknya luar biasa bagi kita orang modern." Yule mengangguk dengan serius, lalu teringat sesuatu, dan bertanya pada Charlie, "Charlie, apa rencanamu selanjutnya?" Charlie berkata, "Besok, nenek seorang teman akan merayakan ulang tahun. Saya akan datang dan membawakan beberapa hadiah untuknya. Setelah menghadiri pesta ulang tahun itu, saya akan kembali ke Aurus Hill." Yule buru-buru berkata, "Mengapa kamu terburu-buru? Kamu bisa tinggal beberapa hari lagi." Bab 1577. Mendengar kata-kata Yule, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Paman Golding, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Aurus Hill."
Tidak mungkin saya tinggalkan begitu saja. Mendengar ini, Yule mengangguk ringan dan menghela nafas pelan. Kamu harus sering datang ke East Cliff untuk menjengukku. Bibi Rahel dan saya akan menantikanmu kembali ke East Cliff. Charlie hanya menjawab dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yule juga diam-diam tidak menanyakan pertanyaan ini lagi, tetapi bertanya kepada Charlie. Charlie, kamu bilang akan menghadiri pesta ulang tahun nenek temanmu besok. Apakah hadiahnya sudah siap? Charlie berkata, belum. Aku berencana pergi melihat-lihat nanti. Meskipun Charlie memiliki pil peremajaan yang sangat penting bagi orang tua, dia belum pernah bertemu nenek Lorin. Tentu saja dia tidak akan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun. Jadi dia berencana membelanjakan 100.000 untuk hadiah. Mendengar ini, Yule tersenyum dan berkata, saya punya kipas di rumah. Kipas itu memiliki lukisan yang menggambarkan kebahagiaan dan umur panjang yang dilukis oleh Qi Baishi. Tulang kipasnya terbuat dari kayu cendana merah yang diolah kecil berkualitas tinggi. Kombinasi kipas dan lukisan tingkat master ini sangat bagus. Kamu bisa memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek temanmu. Charlie buru-buru berkata, Paman Golding, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa mengambil barang Anda untuk diberikan. Saya akan membayarnya sendiri. Yule menyetujui. Apalagi yang kamu harus sopan dengan pamanmu. Itu hanya kipas. Itu tidak terlalu berharga. Tetapi karena temanya adalah gambaran kebahagiaan dan umur panjang, masih sangat bagus untuk digunakan sebagai hadiah ulang tahun untuk nenek temanmu itu. Yule buru-buru diperintahkan lagi. Berkata, masalah ini sudah memutuskan. Jangan katakan jangan pada pamanmu. Kalau tidak, pamanmu akan marah. Melihat sikapnya yang tegas, Charlie segera berhenti memuji, mengangguk dan berkata, terima kasih, Paman Golding. Pagi selanjutnya, Charlie dengan sopan menolak niat baik Yule untuk mengirim mobil untuknya. Dia berjalan keluar dari rumah keluarga Golding sendirian dengan kotak hadiah panjang yang dia berikan. Istrinya Claire mengirimkannya sebuah alamat, dan alamat itu adalah villa keluarga Thomas. Villa keluarga Thomas tidak jauh dari rumah keluarga Golding. Sekitar 20 menit perjalanan dengan mobil. Di East Cliff, keluarga Thomas hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Mereka berada di kelas 2 yang hampir masuk kelas 3. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis keluarga Thomas telah menurun secara serius. Karena Bibi Lorin menikah dengan keluarga Koch, maka keluarga Koch menarik keluarga Thomas. Jika tidak, keluarga Thomas akan jatuh ke tingkat keluarga kelas 3. Tapi ini adalah East Cliff. Bahkan jika itu adalah keluarga di tingkat kedua paling bawah, di kota-kota tingkat kedua lainnya, keluarga ini bisa menjadi yang teratas. Oleh karena itu, meskipun keluarga Thomas berada di kelas 2, rumah keluarga Thomas sangat mewah. Villa mewah yang megah berharga setidaknya 300 juta. Taksi yang Charlie naiki hanya bisa berhenti di pintu area villa. Manajemen keamanan sangat ketat, jadi Charlie hanya bisa turun dari taksi di gerbang villa. Dia menghubungi Lorin dan meminta keluar untuk menjemputnya. Begitu Lorin mendengar Charlie tiba, dia hampir berlari keluar dengan gembira. Lorin hari ini berpakaian sangat indah, dan karena ini adalah hari ulang tahun neneknya, dia juga sengaja merias wajahnya, terlihat sangat hormat dan murah hati. Begitu dia melihat Charlie, Lorin berkata dengan gembira, "Charlie, kamu di sini." Saat dia mengatakan itu, dia berlari dan memeluk lengannya, menariknya untuk masuk ke dalam. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ayo, aku akan memperkenalkan orang tuaku nanti." Charlie buru-buru menarik lengannya dan berkata dengan malu, "Lorin, kita tidak bisa melakukan ini. Ini tidak pantas." Lorin dengan sengaja melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa yang tidak pantas? Kita teman yang akrab, kan?" Bab 1578. Charlie menyentuh hidungnya. "Itu, bagaimanapun juga, aku suami sahabatmu." Lorin berkata dengan sedikit acuh tak acuh, "Aku tahu. Suami palsu yang telah menikah selama 4 tahun. Dan aku tidak tahu kapan kamu akan cukup memainkan permainan ini." Saat mereka berbicara, sebuah mobil Bentley edisi terbatas melaju dan berhenti di samping mereka berdua. Jendela belakang muncul, dan seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah memandang Lorin dan bertanya, "Lorin,
kamu keluar di sini. Ketika Lorin melihat wanita ini, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, bibi kedua. Di mana paman keduaku?" Wanita parubaya di dalam mobil berkata, "Dia masih sibuk. Dia akan datang sebelum jamuan ulang tahun di siang hari." Lorin bertanya lagi, "Bagaimana dengan saudaraku?" Wanita parubaya itu berkata tanpa daya, "Saya tidak melihatnya tadi malam. Saya sangat marah padanya." Dai sangat keras kepala. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhnya untuk pulih? Dan dia sudah mulai keluar malam lagi. Kamu bisa membantu bibi berbicara dengannya. Lorin tersenyum pahit dan berkata, "Bibi kedua, aku tidak berani berbicara tentang temperamen kakakku. Begitu aku berbicara tentang dia, dia akan menggonggong padaku." Wanita parubaya itu menghela napas dan berkata, "Anak ini menjadi semakin tidak disiplin." Saat dia mengatakan itu, dia melihat Charlie di samping Lorin, dan bertanya sambil tersenyum, "Oh, apakah pemuda ini pacarmu?" Lorin melirik Charlie dan tersenyum malu-malu. "Belum, belum." Wanita parubaya itu mengucapkan kata belum dengan berat, dan berkata sambil tersenyum, "Kapan berubah dari belum menjadi ya?" Lorin berkata dengan malu-malu, "Hei bibi, jangan bergosip. Cepat masuk. Nenek menunggumu." Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian ingin menumpang?" Lorin memegang tangannya dengan tergesa-gesa. "Tidak, tidak, kami berjalan saja. Tidak terlalu jauh." Wanita parubaya itu hanya mengangguk. "Oke, aku tidak akan membujukmu. Bibi pergi dulu." Toh, mobil Bentley perlahan melaju memasuki gerbang area villa. Charlie sedikit tidak berdaya saat ini, dan buru-buru berkata kepada Lorin, "Kamu tidak boleh memperkenalkan saya kepada orang lain seperti ini lagi. Bagaimana jika ada yang salah paham? Bagaimana jika ada yang mengetahui ini? Jika ada yang bertanya lagi, katakan saja aku adalah suami sahabatmu." Lorin berkomentar, "Itu hanya bercanda. Mengapa berpikir itu serius?" Charlie berkata dengan serius, "Masalah ini harus ditanggapi serius dengan, ini masalah prinsip." Lorin tidak punya pilihan selain mengangguk. "Oke, ini masalah prinsip. Tidak cukup jika saya tidak membesar." Mengatakan itu, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Ayo cepat masuk." Charlie ingin memberi hadiah, lalu pergi. Tetapi setelah neneknya melahirkan, istrinya menjelaskan pada dirinya bahwa dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek Lorin, dan setidaknya dia harus bertemu nenek Lorin. Misi baru dianggap selesai, jadi dia tetap mengikuti Lorin ke area villa. Saat berjalan dari area villa, sebuah Ferrari merah tiba-tiba melesat melewati dari belakang. Lorin melihat bayangan mobil dan buru-buru melambai dan berteriak, "Sepupu, sepupu." Hanya saja mesin supercar itu sangat kencang, sehingga pengemudi tidak mendengar sama sekali. Charlie bertanya pada Lorin, "Apakah itu sepupumu?" "Ya." Lorin mengangguk dan berkata, "Sepupuku sangat aneh. Dia menjalani operasi beberapa waktu lalu. Setelah sekian lama, dia mulai bersenang-senang lagi." Bab 1579. Charlie tidak tahu siapa sepupu Lorin yang dibicarakan. Dia hanya berpikir bahwa ada banyak orang kaya di East Cliff, dan ada juga banyak tuan muda yang kaya. Pasti ada banyak juga anak orang kaya yang sombong dan mengganggu. Ketika dia dan Lorin tiba di pintu villa keluarga Thomas, sudah ada semua jenis mobil mewah yang diparkir di sini. Di luar pintu, dua orang parubaya menyambut para tamu dengan hangat. Lorin datang ke depan dan buru-buru memperkenalkan mereka kepada keduanya. "Ayah, paman, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya di Aurus Hill, Charlie Wade." Kedua pria parubaya itu menatap Charlie dari atas ke bawah. Di antara mereka, Paman Lorin berkata, "Bukankah Aurus Hill tidak ada keluarga bermarga Wade?" Lorin buru-buru menjelaskan, "Charlie bukan dari keluarga manapun. Dia adalah teman sekelasku di kampus." Pada saat itu, Charlie diatur oleh Tuan Wilson untuk belajar di Universitas Aurus Hill selama 1 tahun. Dia tidak hanya teman sekelas Claire, tetapi juga dengan Lorin. Alasan Lorin tidak mengatakan bahwa dia adalah suami Claire saat ini adalah karena dia ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Jika dia dan Charlie memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan suatu hari nanti,
Jika saat ini dia memperkenalkan Charlie sebagai suami Claire, bisa membuatnya benar-benar terpana. Mendengar bahwa itu adalah teman sekelas Lorin di kampus, pamannya dengan agak menghina berkata, "Karena dia adalah teman sekelas kuliah, biarkan dia masuk dan duduk." Pada saat ini, ayah Lorin berbisik, "Lorin, aku baru saja mendengar dari sepupumu bahwa tuan muda tertua dari keluarga Golding akan datang nanti. Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan untuk mengenal tuan muda dari keluarga Golding." Lorin tidak bisa menahan kerutan dan berkata, "Apa yang harus saya ketahui tentang dia? Dia playboy dari keluarga Golding. Tidak ada hal yang baik. Reputasi mereka sudah lama tercoreng di kota ini." "Apa yang kamu tahu?" Ayah Lorin berteriak tajam. Keluarga Golding adalah keluarga peringkat ketiga di East Cliff, dan kekuatan keluarga sangat besar. Dan jangan lupa, laki-laki di keluarga Golding tidak banyak. Hanya ada 2 laki-laki. Warisan mereka akan besar. Sebuah keluarga dengan banyak anak laki-laki, tidak peduli seberapa kuatnya, akan hancur di masa depan. Beberapa keluarga dikatakan memiliki dana ratusan miliar, tetapi keturunannya memiliki terlalu banyak cabang dan daun. Aset keluarga akan dibagi dengan sangat serius. Mungkin seluruh keluarga tidak dapat menemukan seseorang dengan aset lebih dari 10 miliar. Keturunan mereka tidak mungkin mendapatkan warisan yang besar. Keluarga Golding terdiri dari 2 pria, Wrigley dan Wilhelm. Jika mereka berdua, masing-masing hanya memiliki sekitar 12,5% dari saham grup, dan masing-masing bernilai lebih dari 100 miliar. Ayah Lorin, Javier, selalu ingin Lorin menemukan generasi kedua yang kaya raya untuk dinikahi, untuk menyelamatkan penurunan keluarga Thomas. Sebelumnya, dia dan lelaki tua dari keluarga Thomas mendengar kabar bahwa keluarga Wade telah membeli M Grand Group di Aurus Hill dan memberikannya kepada keturunan keluarga Wade. Jadi dia segera mengatur agar Lorin pergi bekerja di M Grand Group. Namun, Lorin sudah lama berada di Aurus Hill. Namun dia belum pernah melihat wajah ketua M Grand Group, sehingga ayah Lorin secara bertahap kehilangan kepercayaannya. Dia bahkan memikirkan agar putrinya tidak kembali ke Aurus Hill kali ini. Setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun di sana, tidak ada keuntungan. Lebih baik kembali dengan cepat dan menemukan anggota keluarga besar lain yang dapat diandalkan di East Cliff. Kebetulan keponakannya baru saja masuk dan berkata dengan riang bahwa dia akan menyelamatkan wajahnya hari ini. Namun, dia akhirnya mengundang tuan muda tertua dari keluarga Golding. Jadi dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi anak kecil. Namun, Lorin tidak tertarik sama sekali dengan tuan muda tertua dari keluarga Golding. Bahkan jika itu adalah tuan muda misterius dari keluarga Wade, dia tidak peduli sekarang. Setelah Charlie menyelamatkannya, yang dia pikirkan hanyalah Charlie. Tidak ada pria lain yang bisa masuk ke dalam hatinya. Bab 1580. Jadi, dia berkata dengan dingin, "Ayah, aku tidak tertarik pada tuan muda keluarga Golding. Jadi jangan paksa aku bertemu dengannya." Setelah berbicara, dia menatap Charlie dan berkata, "Charlie, ayo masuk." "Kamu nak," Javier berkata dengan marah. "Mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu bisa bersama tuan muda dari keluarga Golding, kamu tidak harus pergi ke Aurus Hill." Lorin tanpa sadar melirik Charlie lagi, dan kemudian dengan keras kepala berkata kepada ayahnya, "Aku suka Aurus Hill. Aku akan menemukan suamiku di Aurus Hill." Javier memarahi, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin ada keluarga di Aurus Hill yang bisa melakukannya? Bagaimana mungkin putriku menikah dengan pria dari tempat terkecil itu?" Lorin berkata dengan kecewa, "Ayah, kenapa kamu menjadi begitu sombong sekarang?" "Aku sombong," Javier berkata. "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu." Di samping, Paman Lorin berkata, "Oke, Javier, jangan terburu-buru. Biarkan Lorin menemani teman sekelasnya dulu." Javier melihat kakak laki-lakinya berbicara untuk menengahi. Jadi dia berkata kepada Lorin, "Tidak apa-apa. Ayo pergi dulu, dan biarkan ibumu bermimpi nanti." Lorin berkata dengan marah, "Tidak ada maksud siapa yang mengatakan ini." Setelah itu, dia segera melangkah maju untuk mengajak Charlie, dan berseru, "Charlie, ayo masuk." Charlie tidak berdaya dan tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga orang lain.
Jadi dia dengan cepat mengikuti masuk villa. Javier menginjak kakinya dengan marah. Dan kakak laki-laki di sebelahnya berkata, Javier, penglihatanmu nampaknya semakin buruk. Apa? Javier bertanya kepadanya. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Kakak tertua Javier tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak melihat bahwa Lorin menatap pria di sebelahnya? Terutama ketika kamu mengatakan anak dari keluarga Golding. Dia segera melihat pria itu setelah mendengarnya. Pasti ada masalah di sini. Apa masalahnya? Javier berseru. Kakak, apa maksudmu Lorin menyukai anak itu? Saya pikir begitu. Kakak Javier berkata dengan serius. Apakah kamu tidak mendengarkan Lorin? Mereka adalah teman sekelas di perguruan tinggi. Dan mereka sudah saling kenal sejak lama. Dan anak ini ada di Aurus Hill lagi. Lorin sudah setengah tahun terakhir tinggal di Aurus Hill. Mungkin mereka berdua akan menjadi lebih baik ketika mereka berada di Aurus Hill. Wajah Javier berubah. Sial, bajingan kecil Aurus Hill itu berani memikirkan putriku. Itu benar-benar keterlaluan. Setelah itu, dia segera berkata, Kakak, kamu di sini saja. Saya akan bertanya pada Lorin apa yang terjadi. Kakak laki-laki Javier buru-buru meraihnya. Mengapa kamu terburu-buru pergi dan bertanya pada Lorin? Jika ada pertengkaran, bukankah itu akan mengganggu percakapan ulang tahun ibu kita? Dengarkan aku, kamu harus menahannya dulu dan menunggu. Setelah kiriman ulang tahun, saya akan bertanya kepada Lorin secara pribadi apa yang terjadi. Javier ragu-ragu sejenak, memikirkan jamuan ulang tahun ibunya dan banyak tamu. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk menganiaya putrinya. Jadi dia mengangguk, dan berkata dengan sedikit tertekan, bocah kodok itu ingin makan daging angsa. Aku akan membuatnya membayar untuk ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.